Bu Amirah, Bu Yuni, Zaki. Pak Damar? Pak Damar? Pak Damar kok bisa ada di sini juga? Iya, kebetulan saya habis meeting dengan pihak rumah sakit, melakukan bentuk kerjasama dengan Arjuna Laundry, Bu. Oh, laundry Mas Aksa juga kerjain laundry di rumah sakit ini? Iya, betul sekali, Bu. Kebetulan saya sempat menitipkan proposal dengan Dokter Lana, dan ya, hari ini ternyata dapat kabar baik, saya menang pitchingnya. Wah, cekatan juga ya Pak Damar. Makasih ya Pak Damar udah bantuin suami saya. Enggak, Bu, saya hanya ingin Arjuna Laundry nanti ke depannya lebih maju, terus kita membuka cabang lebih lebar, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Itu saja sih. Wah, Pak Damar hebat banget loh. Wah, Bu Yuni berlebihan. Enggak, Bu. Saya hanya melakukan yang terbaik saja buat Arjuna Laundry. Tapi ya, saya take it as compliment. Thank you. Sasa, dia anakku. Ya Allah, Pak Damar kenapa ngeliatin Sasa kayak gitu ya? Apa dia bisa merasakannya? Kalau sebenarnya Sasa adalah anak dia. Tapi aku gak bisa kasih tahu Pak Damar. Mas Aksa kan udah ngelarang aku. Tapi rasanya aku gak tega juga ya. Karena seharusnya dia berhak tahu soal Sasa. Apa benar? Apa benar dia anakku? Bu Amirah, anak Sasa, silakan masuk, sudah ditunggu dokter. Oh iya Sus. Ada apa, Bu Amirah? Oh enggak, Sasa cuma mau cek rutinan sama vaksin aja. Oh, mau vaksin. Oke. Yaudah Bu Yuni, kalau gitu aku masuk duluan ya. Iya Amira, kalau gitu kamu langsung masuk aja. Ibu biar sama Zaki langsung jenguk Mas Lian ya. Nanti kalau misalnya kamu udah selesai, kamu mau nunggu di sini atau mau langsung ke tempatnya Mas Lian juga nggak apa-apa. Ya, oke. Ya udah, Mir, gue sama Tante Yuni dulu ya. Yaudah. Saya permisi dulu ya Pak. Dia anakku, Sasa anakku. Tapi aku nggak bisa memegangnya. Bahkan aku nggak punya hak apapun. Nggak bisa kayak gini. Aku ayahnya. Aku berhak untuk tahu tentang kondisi Sasa. Kok nangis mulu dari tadi sih? Sabar ya sayang, jangan rewel gitu yuk. Anak cantik, kenapa nangis? Takut mau divaksin ya? Nggak sakit kok, nak. Nggak tahu nih dok, tumben banget. Biasa dia nggak pernah serewel ini kayak gelisah sendiri gitu. Nggak apa-apa, Bu. Sudah biasa kok. Ibunya nggak usah khawatir. Kalau ibunya tenang, nanti anaknya ikut tenang. Ya Allah, apa benar kata dokter ya? Apa aku nggak tenang karena tadi ketemu sama Damar dan bikin Sasa jadi seperti ini? Halo, anak cantik. Pinter. Sayang. Sayang yuk. Sasa? Pak Damar? Kenapa Pak Damar di sini? Oh, ini bapaknya. Tolong bantu pegangin, Pak. Sini. Biasanya kalau ada bapak dan mamanya, pasti anaknya ikut tenang. Jadi bisa disuntik vaksin. Wah, anteng, Dok. Ya, saya minta tolong sama bapak pegangin ya, tenangin. Aku harus bilang apa? Gimana pun kenyataannya, Pak Damar kan emang ayah kandungnya Sasa. Sasa jadi tenang setelah dipegang sama Damar. Apa Sasa juga bisa merasakan kalau Damar ini adalah ayah kandungnya? Perasaan tadi kayak ada yang ngawasin.
Apa perasaan aku aja ya? Bu Amira liatin siapa ya? Ayo dong. Iya, sini ya. Mari. Di sana, Pak. Ayo. Bergerak. Itu dia pelakunya, Pak. Tangkap dia, Pak. Kamu nggak bisa kabur lagi sekarang, Galang. Tamat riwayat kamu. Sebentar, Pak. Jangan percaya sama orang ini, Pak. Tukang fitnah dia. Saya bukan Galang. Masih aja kamu mengelak. Dia ini Galang, Pak. Dia sedang menyamar. Ayo, tangkap dia. Coba, coba. Tangkap! Berhenti! Berhenti! Tangkap dia. Jelasin, Pak. Saya udah bilang saya bukan Galang. Diam. 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 Saudara Galang, Anda terbukti telah melakukan tindakan kriminal, percobaan pembunuhan. Dengan ini Anda dinyatakan bersalah, mendapatkan hukuman mati. Saya nggak bersalah. Saya nggak bersalah, Pak. Kamu pantas mendapatkan hukuman itu, Galang. Pak, enggak, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Saya difitnah, Pak. Nggak bisa gitu dong, Pak. Masa saya tiba-tiba... Pak, tolong, Pak. Saya nggak bersalah, saya udah bilang. Jangan tangkap saya, jangan. Jangan, saya difitnah. Saya dijebak. Jangan. Apa sih kamu teriak-teriak kayak gitu kan aku jadi kebangun juga. Aku jadi bad mood kan bangunnya. Kamu berisik banget. Nggak jelas deh. Ternyata cuma mimpi. Aku mimpi buruk, Hilda. Aku mimpi Rian Bagaskara datang ke sini bawa polisi dan nangkep aku. Ini kayaknya tanda deh. Kalau Rian Bagaskara emang bener-bener harus dihabisin. Dan itu harus dihabisin dengan tangan aku sendiri. Nggak boleh ada kesalahan lagi. Duh, Galang, bisa stop nggak sih bunuh-bunuhan kayak gini? Aku nggak mau ikut-ikutan pokoknya kalau kamu mau bunuh-bunuh orang lagi. Apalagi bunuh kalian. Asal kamu tahu ya, sejak aku ikut bantu kamu buat bunuh Mas Reno aja tuh aku tuh masih suka mimpi buruk, tau gak sih? Aku tuh stres, Galang. Jadi kalau kamu mau ngapa-ngapain kalian, kamu sendiri aja. Aku nggak mau ikut terlibat. Ngeselin banget sih ini cewek. Enak aja dia nggak mau terlibat dalam apapun rencana yang mau aku lakuin. Tapi mau gimana lagi? Kalau aku paksa dia, yang ada dia bakalan histeris. Dan kalau sampai dia kena panic attack lagi, bisa-bisa semua rahasia aku malah dibongkar sama dia. Mendingan sekarang aku iyain dulu aja deh. Toh tetap aja aku akan bergerak dengan bantuan uang dari dia. Jadi mau gak mau dia pasti terlibat. Ya udah, iya, nggak apa-apa sayang kalau kamu nggak mau ikutan. Tapi biar aku sendiri aja yang jalanin semua rencananya. Paling aku cuma minta tolong sama kamu supaya kamu nanti pantau di sekitar aja supaya aku nggak ketangkep atau nggak ada saksi yang lihat. Berarti aku tetap ikut dong ke tempat kamu mau ngelakuin itu. Iya, tapi kan kamu nggak ikut serta untuk bantu eksekusi Palian.
Kamu cuma duduk di situ, pura-pura gak kenal aja sama aku. Yang penting liatin sekitar, semuanya aman. Tapi gimana dong? Penampilan kita udah lusuh kayak begini nih, baju udah bau banget. Pasti ntar kita dicurigain deh. Ya juga sih, aduh. Yaudah kalau nggak gini aja. Ini kalau udah agak aman, kita keluar, kita cari pemukiman terdekat dari hutan ini. Nanti biar sampai sana aku cari lagi gimana rencananya lah. Karena nggak mungkin ini semua hutan dari ujung sampai ujung, pasti adalah beberapa rumah warga di sini. Kita cari sebelum hujan.